oleh oknum bangsa tetangga, spontan rakyat Indonesia geram dan marah. Hal ini menunjukkan bahwa rasa patriotisme belum mati di dalam dada. Namun kini hadirin, rasa patriotisme itu mulai sirna karena hanya mengedepankan keegoisan semata. Perbedaan dan keberagaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana. Saling menghina, saling menghujat hingga menistakan sebuah agama. Pembulian dan berita hoaks semakin marak di media massa. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa hingga pelecehan terhadap simbol-simbol negara. Betul hadirin? Oleh karena itu, maka pada kesempatan musabaqah tilawatil Quran ini terunggahlah kami bertiga untuk menyampaikan syarahan dengan judul Patriotisme dalam Perspektif Islam. Dengan landasan Quran Surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita kaji lebih dalam pada kalimat wa ta'shimu bihablillahi jami'a, maka berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah. Ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah, bersatu padu terkhusus dalam mencintai tanah air kita, dan melarang kita untuk bercerai-berai. Wala tafarraqu.
Syekh Ismail Haqqi Al-Barasawi dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menyebutkan penyebab terjadinya tafarruq berpecah belah ialah iz kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 371 menjelaskan fa innal firqata halakatun wa lijama'atin najahun, sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Oleh karena itu, generasi muda harusnya menjadi pelopor, bukan yang pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya suka diolor-olor, bahkan sukanya jadi provokator. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jiwa patriotisme di dalam dada, kami akan menyelipkan sebuah syair yang akan kami dendangkan. Patriotisme. Marilah semua tanamkan dalam dada dengan semangat bela negara. Harapan bangsa ada di tangan kita. Kuatkan iman, Indonesia sejahtera. Mari pemuda kita bersatu padu mencintai tanah air kita. Hadirin, masih terngiang di benak kita tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Apakah dengan genangan air mata, kucuran keringat, hingga cucuran darah para syuhada kita yang tumbang di medan perang? Pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, peristiwa Bandung Lautan Api, hingga bambu runcing yang menjadi saksi bisu dari kata Merdeka, Merdeka, Allahu Akbar. Sebagai baiklah tubuhku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi oleh merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Oleh karena itu hadirin, marilah kita bersatu padu dalam mencintai tanah air kita, karena umat Islam adalah saudara, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman. Dewan Hakim yang kami hormati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia terletak di antara dua lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dikelilingi cincin api Pasifik yang terletak pada lintang rendah pada iklim tropika. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal sebagai negeri 1000 pulau. Bahkan pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara paling rawan bencana. Indonesia sering diguncang gempa, dilanda banjir, dan letusan Gunung Merapi. Di awal tahun 2021, tercatat banyak tragedi-tragedi yang menimpa negeri ini. Mulai dari tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di perairan utara Bali, banjir bandang di Banjarmasin, letusan Gunung Merapi di Jawa Timur, dan gempa bumi di Manado, Sulawesi Utara, dan gempa bumi di Malang, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Bencana yang terjadi merupakan bukti nyata yang harus kita renungkan, kita pikirkan, dan kita cermati. Oleh karena itulah, atas dasar inilah, melalui Musabaqah Tilawatil Quran ini, izinkan kami menyampaikan syarahan dengan judul Membangun Kesadaran Pencegahan Bencana Demi Kemaslahatan Umat. Sesuai dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi ya'milu la'allahum yarji'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena adanya perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Katsir dalam tafsirannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan-tangan manusia adalah perbuatan yang menyebabkan kemaksiatan, kesesatan, dan dosa yang dapat menyebabkan alam ini rusak dan binasa. Berkaitan dengan hal itu, Profesor Dr. Quraisy Shihab mengemukakan
bahwa bumi ini hanya akan dipusakai oleh orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Tanah air ini hanya akan dimakmurkan oleh orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang sekedar pintar. Indonesia tercinta ini hanya akan dilestarikan oleh hamba-hamba yang taat, bukan manusia-manusia yang bergelimang maksiat. Sebab perbuatan maksiat hanya akan melahirkan kecongkakan dan kemaksiatan bagi manusia. Betul tidak, hadirin? Sebagai bukti, lahan-lahan pertanian telah dirubah menjadi mega-mega proyek. Gunung-gunung yang rimbun telah dirubah menjadi villa-villa megah dan real estate. Dan lahan-lahan yang subur telah dirubah menjadi komplek-komplek industri. Padahal maaf, bukan pembangunannya yang tidak kami sepakati, tetapi tolong pemerintah dalam memajukan pembangunan perhatikan juga lingkungan hidupnya. Ini semua demi kenyamanan dan keselamatan manusia. Sebab jika limbah industri meningkat, greenhouse effect di mana-mana akan menyebabkan suhu udara semakin naik dan semakin panas. Lihatlah penebangan hutan di negeri ini yang semakin ganas. Eksploitasi alam yang kian nahas. Para pelaku perusak lingkungan yang kian membuas. Tanah longsor yang membuat kita cemas. Hingga bencana alam yang semakin ganas. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar alam ini tetap terjaga dan terpelihara? Sebagai jawabannya, marilah kita bersama-sama merenungkan Quran Surah Hud ayat 61 sebagai berikut. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunannya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi maha memperkenankan doa hamba-hambanya." Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Syafwatun Bayan 5 Anil Quran menafsirkan ayat tersebut. Allah menciptakan manusia dari tanah, tinggal di atas tanah, dan berkewajiban untuk memakmurkan dan melestarikan tanah berupa alam raya ini. Memang sudah banyak orang-orang yang mulai peduli dengan lingkungannya.
Sehingga di negeri kita ini banyak bermunculan organisasi-organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang mulai mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga alam. Namun sayang hadirin, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, tidak kalah banyaknya watak-watak perusak, watak-watak pencemar, dan watak-watak eksploitator. Akibatnya, manusia jadi serba salah, jiwa terasa hampa dan merana, semangat hidup tiada, dan enggan untuk memelihara alam lingkungannya. Hadirin, kita saksikan banyak para perusak lingkungan alam yang terjadi di mana-mana, sehingga bencana alam pun terjadi di mana-mana. Itu semua menandakan adanya ketidakharmonisan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Sebab perlu kita ingat, if the habitat was cared, will give vegetation, but if not, will make destroy. Jika kita ramah terhadap alam, maka alam pun akan berdaya guna bagi kita. Sebaliknya, jika kita merusak alam, maka alam pun akan datang malapetakalah bagi kita. Demikianlah ungkapan Edward Beckel dalam bukunya yang berjudul History of Civilization in England. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu mau melaksanakan kewajiban untuk menjaga alam raya ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi berupa kemakmuran yang akan memberikan manfaat dan insya Allah jauh dari bencana dan mudarat. Sebelum kami menutup syarahan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan syair yang akan kami bawakan. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa kami hamba yang berlumuran akan dosa, hamba yang selalu berbuat maksiat tanpa mengenal taubat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bumi kami sedang dilanda bencana. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa telah menjadi korban dari ganasnya pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa negeri kami sedang dilanda bencana. Mulai dari tenggelamnya kapal selam Nanggala yang menggugurkan para pejuang kami, hingga jatuhnya pesawat Sriwijaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami,
pemimpin kami, sehingga kami terhindar dari bala bencana di negeri kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah syarahan yang kami bawakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Haji Muhammad Rizky. Bu, saya lewat di Jalan Rimba ini. Terus saya lihat ada acara dalam rangka acara apa ini Bu di sini? Boleh Bu jawab? Oh ya, ini dalam rangka acara MTQ Club Nunukan. Nah, MTQ ini merupakan komunitas untuk musyawarah tilawatil Quran nantinya yang secara umum. Jadi di sini diseleksi sebetulnya. Setelah itu yang terbaik dari setiap sekolah itu sudah diutuskan ke sini. Nah, setelah diseleksi di sini, terbaik 1, 2, dan 3 itu biasanya dipilih Belajar di pesantren kaligrafi Cukup salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salut kepada beliau masih muda, tapi ide Dewan pemikirannya Hakim untuk yang mengembangkan arif dan potensi bijaksana, anak-anak di khususnya di bidang hadirin keagamaan itu amat sebangsa tinggi. dan setanah air yang berbahagia. Kami Di dari era SMP digital, Negeri 1 empat Nunukan. titik nol Sudah seperti sekarang ini SMP 1 telah Nunukan itu tersedia mulai dari tahun 2009 itu gaya dia baru, sudah pernah juara umum. yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi kuliah di melalui S2 media maya. di Jawa. Komunikasi menghadirkan kemudahan yang luar biasa, kuliahnya karena hanya dengan bermodalkan dia smartphone kembali dan kota membina dan kita inilah dapat markasnya belajar segisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. 2013 Informasi dan berita pun baru dapat kita ketahui hanya dalam sekitar bulan. juara umum sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 63 jadi juta permanen jiwa karena dan mesinnya. penggunaannya Tapi didominasi terakhir baru oleh ada jalan anak muda. bergilir yang di Namun sayang hadirin, karena dari pengguna kekurangan dana internet juga tanpa sehingga filter yang baru kuat terakhir akan baru mengakibatkan ketergantungan dan Dia sudah kecanduan permanen. yang Setelah dahsyat. itu Mulai dari 2019 kami ke Tanah Suci. Tidak ada yang Kecanduan membina game tapi online dan anak-anak video saya porno, tinggalkan. judi dan Ternyata, bahkan anak-anak Mori itu menyebarkan cerdas, berita-berita hoax. Walaupun dia cerdas, Semua ini berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dikarenakan bagi tingginya kekerasan Terima kasih Bu atas informasinya ya, walaupun pendek tapi padat. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Untuk membangun karakter bangsa yang kuat dibutuhkan judul Membangun Karakter Bangsa di Era Digital dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai jamaah, jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Mu. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami cintai, Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya Anwar Al-Tanzil Juz 4 halaman 110 menjelaskan, Wahai jamaah jin dan manusia, jika kalian sanggup keluar dari sisi langit dan bumi, kalian berdua melarikan diri dari Allah dan lari dari ketetapannya. dan Al-Khazin di dalam tafsirnya Lubab Al-Tawil fi Ma'anil Tanzil Juz 7 halaman 2 menjelaskan, Jika kalian sanggup keluar dari segala sisi langit dan bumi, kemudian kalian mampu melemahkan Tuhan kalian sehingga Ia tidak mampu terhadap kalian, maka keluarlah. Dan pada kalimat illa bisultan ditafsirkan oleh Al-Khazin, kalian tidak akan sanggup melangkahnya kecuali dengan kekuatan dan kemampuan. Dan Ibnu Abbas menjelaskan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi begitu pesat dan sudah pada sampai era teknologi digital. Teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan sekaligus sebagai pengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini hadirin, teknologi digital menghadirkan banyak dampak positif, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keagamaan. Padahal hadirin, lalu bagaimanakah hadirin agar era teknologi digital tidak dapat menjadi bumerang bagi negeri kita ini? Maka jawabannya adalah dengan mendirikan karakter. Hadirin hadirat rahimakumullah, selain game online dan pornografi, media sosial juga kerap meracuni otak para penggunanya dengan berita hoax, Sehingga lahir tokoh-tokoh yang penuh pencitraan. Kebohongan dianggap kebenaran, kebenaran dianggap kebohongan. Yang salah dipuji dan yang tak salah dibuli. sehingga sering terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai kesimpulan carahan kami, era teknologi digital tidak dapat kita hindari, dan manusia masa kini yang harus pandai menyikapi. Di antaranya dengan menanamkan pendidikan karakter Islam sejak dini, yaitu guru dan orang tua yang berperan dalam hal ini. Filterisasi terhadap teknologi menjadi kewajiban bagi pemangku kekuasaan di negeri ini. Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak negatif teknologi, baik dengan penajaman pendidikan karakter di segala lini, penghapusan kekerasan dan pornografi, serta penajaman hukum dalam negeri bagi pelaku penyalahgunaan teknologi. Dengan itu kita berharap bahwa bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup syarahan, perkenankan
sopan pantun, makan ikan di tepi kapal. Telah tegak turun membawa mangsa. Mari manfaatkan teknologi digital untuk membangun kemajuan bangsa. Setuju? Demikian carahan ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.